adalah turnamen e-sport pertama persembahan dari Presiden Republik Indonesia. Bersama saya Valentinus Reza dan saya Marimar. Iya, luar biasa di sini supporternya yang datang di sini banyak sekali di Grand Studio Metro TV. Mana tepuk tangannya? Seru banget ya. Seru banget ya. Dan sekadar mengingatkan Anda kembali bahwa terdapat 8 wilayah di Indonesia yang menjadi perwakilan dari Piala Presiden Esports di Indonesia. Dan kemarin kita sudah mendapat perwakilan dari Surabaya dan juga Makassar. 2 pekan lalu juga sudah dapat dari Palembang dan juga Bali. Iya, Palembang tentunya punya tim profesional, Bali punya tim ROC, lalu Makassar ada tim Stardust, dan Surabaya punya tim Revo. Nah, artinya pemirsa, masih ada 4 wilayah lagi yang akan dipertandingkan dalam Piala Presiden Esports 2019. Dan hari ini kita akan menyaksikan siapa wakil dari regional Manado. Yap. Dari studio Grand Metro TV, kedua tim akan bertanding secara habis-habisan dalam game Mobile Legends dan juga disaksikan langsung oleh para supporter yang sudah hadir pula di studio. Iya, tentunya ini tidak hanya supporter tapi juga keluarga datang jauh-jauh karena untuk regional Manado ini mencakup Sulawesi Utara, lalu juga Sulawesi Tengah, lalu Pulau Maluku, dan juga ada Papua, Gorontalo. Kita lihat di sini luar biasa bagaimana supporter yang sudah hadir di Grand Studio Metro TV. Nah, Mar, ini menarik ya karena game yang dipertandingkan adalah game Mobile Legends. Kenapa, Mar? Mobile Legends? Mobile Legends karena akan menjadi cabang e-sports yang akan dipertandingkan di SEA Games di Filipina. Wow, itu luar biasa bagaimana wakil, nanti kita mencari wakil dari Indonesia untuk tampil di SEA Games Filipina karena cabang e-sports ini sudah luar biasa. Apalagi ini adalah Piala Presiden e-sports 2019 mencakup seluruh wilayah Indonesia. Nah, pemirsa, tentunya kembali mengingatkan Piala Presiden eSports 2019 ini merupakan persembahan langsung dari pemerintah Indonesia untuk mendukung dan memajukan eSports. Kita tentunya bangga menjadi saksi sejarah perkembangan eSports Indonesia. Turnamen besar ini hadir atas inisiasi pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan turnamen ini juga diadakan atas kerjasama organisasi Liga Esports pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu ISPL atau Indonesia Esports Premier League. Dan pemirsa, kualifikasi offline yang dilakukan pada hari ini merupakan hasil eliminasi pertandingan online. Jadi tahapannya sudah panjang, ribuan peserta mendaftar di kualifikasi online dan sudah ada 2 tim terbaik dari regional Manado yang akan bertanding hari ini. Langsung saja kita lihat video profil yang pertama. Langsung pemirsa, kita sambut tim yang pertama. Ini dia tim Star 8. Tim Star 8 diperkuat oleh TZ, Sin, Cupu, dan juga Val. Siapa penantang dari tim Star 8 ini, Mar? Ya, dan sudah siap penantang dari tim Star 8 pastinya. Dan langsung saja kita lihat video profile berikut ini. Dan juga Aibo. Ya, banyak sekali ya supporter dari kedua tim ini. Sekali lagi saya ingin mengetes suaranya dari para supporter. Supporter dari tim Star 8. Dan supporter dari tim Unloyal. Seru sekali ya. Seru sekali, pertarungan pasti akan berjalan dengan sangat sengit. Tapi tidak lupa kita junjung tinggi sportivitas. Kami persilakan kedua tim untuk menempati game seatnya masing-masing bersalaman terlebih dahulu. Iya, ini dia paling depan kapten dari kedua tim. Kita lihat di sini wajah-wajah dari 10 pemain yang akan bertanding. Pertandingan pasti akan sangat seru, saling bantai, saling melibas tower, base, begitu Mar ya? Betul sekali, dan ini menjadi
adrenalin sekali ya untuk Iya, kedua adrenalin tim. itu sendiri, tapi kita lihat di sini wajahnya memang cukup tegang-tegang ini. Tegang Jangan tegang, sekali. santai saja. Tetap para supporter di sini mendukung tentunya dengan sangat luar biasa di studio Grand Metro TV. Dan sembari menunggu para pemain ini bersiap-siap dengan gadgetnya, kita persilakan dulu, kita jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali di Piala Presiden Esports Esports 2019. Melegenda. Esports Zone setiap minggu jam 10:30 malam. Melegenda. Ya, pemirsa, kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. 2019. Tentunya Mar, kita sudah penasaran ini, tidak sabar lagi Betul untuk menyaksikan sekali. pertarungan antara Star 8 menghadapi Unloyal untuk Unloyal. berebut tiket ya. Betul dari sekali. regional Manado menuju ke Grand Final. Final. Wow, Betul kalau gitu sekali. langsung saja sudah ada rekan-rekan Desos dan juga Langsung Shoutcaster, saja. ada Clara Monstar, Ansel dan juga ada Cornet. Guys, take it away. Thank you Reza dan mari Mar, tentunya di sini saya Clara Mongsar bisa bahagia banget menjadi bagian Piala Presiden Esports 2019. Dan tentunya saya nggak sendiri karena saya sudah ditemani dengan caster-caster kesayangan kita, yaitu ada Fahmi Cornet dan juga Abed Ansel. Wow, tentunya hari ini berbeda ya, kita semangat banget, ada yang nonton juga di sini. Dan apa kabarnya nih kalian berdua? Fahmi Cornet bagaimana? Wow, kali ini aku kabarnya luar biasa, semangat banget karena di sini rame banget, Clara. Wow, gede banget lagi studionya ya nggak? Iya. Ansel, gimana perasaannya menjadi bagian dari Piala Presiden Esports 2019 ini? Wow, perasaannya benar-benar udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Benar-benar senang banget akhirnya bisa kembali lagi untuk meramaikan Piala Presiden Esports 2019. Ya tentunya karena kita udah melalui berbagai kualifikasi di Piala Presiden Esports 2019. Total ada 8 CD qualifier atau kota kualifikasi. Sudah ada Bali, Palembang, lalu ada Surabaya, Makassar, dan minggu ini kita berada di Manado dan juga Solo untuk hari Minggu esok. Dan Yes. masih ada lagi nih buat minggu depan, yaitu Pontianak dan juga Bekasi. Dan mungkin aku boleh bertanya-tanya sedikit buat kalian para caster ini. Apa sih perbedaan di esports dengan datangnya Piala Presiden Esports 2019? Fahmi Cornet? Kalau menurutku dengan adanya Piala Presiden Esports 2019 itu membuka mata untuk orang-orang yang mungkin melihat esports atau melihat sekedar main game itu terkadang kayak memandang sebelah mata. Yes? Kayak dengan adanya Piala Presiden Esports dan juga terbukanya lowongan kerja untuk orang-orang yang ingin bekerja di esports. Jadi menurutku ini benar-benar event yang membuka mata semua orang yang mungkin yang belum pernah melihat esports itu ternyata emang sebesar ini dan seheboh ini, seasik ini, seseru ini. Menurutku gitu. Wow, berasa banget ya, apalagi Iya. zaman dulu mungkin nggak ada pekerjaan sebagai shotcaster saat Benar ini. sekali. Dan dulu yang penyiar radio sekarang juga menjadi Shotcaster. shotcaster, bahkan masuk TV tentunya menjadi tersendiri ya. Dan untuk Abed Ansel sendiri sedang sibuk apa sih, Bet? Nah, kalau aku sedang sibuk kuliah sih. Sedang sibuk kuliah tapi masih tetap bisa menjadi komentator di game ya. Betul sekali. Jadi apa sih perbedaannya dahulu dan sekarang dari segi e-sport sendiri? Mungkin kalau dulu belum banyak turnamen ya. Belum banyak turnamen. Sekarang udah banyak banget turnamen dan menjadi wadah kita di mana pro player yang underrated sekarang bisa muncul dan akhirnya memajukan dunia e-sport di Indonesia. Iya, dan tentu bakal luar biasa banget. Sebentar lagi kita bakal masuk ke babak grand final antara Star 8 dan juga Unloyal. Apa pendapat kalian tentang kota ini tentunya? Kota Manado. Fahmi? Oke, untuk kota Manado aku melihat, kebetulan aku nge-cast di semifinal dan aku melihat banyak banget potensi bibit-bibit unggul juga, player-player baru yang memungkinkan bisa setara atau bahkan melebihi pro player yang sudah ada di Indonesia. Wow, tentu ya. Untuk Abed Ansel sendiri ada nggak sesuatu yang menonjol dari kedua tim ini? Nah, kalau yang menonjol kita lihat di sini dari tim Star 8, dia itu tim yang penuh dengan top global player hero. Wow, luar biasa ya. Player-nya. Kita bakal langsung aja menyaksikan band dan pick dari tim Star 8 Esports dan juga Unloyal. Ini dia. Wow. Wow, Your team masih is dengan done. sama ini hero yang memang katanya tuh kuat ya. Hero seperti damage-nya besar. Damage-nya besar dari Grok sendiri. Grok itu kenapa sih selalu antara di ban atau di pick?
Karena Abed Ansel. bisa dibilang dia tank yang mempunyai damage yang cukup besar dan mempunyai durability yang kuat di early game. Dan itu mungkin alasannya kenapa Grok dengan role sebagai tank Yap. di ban terlebih dahulu. Di ban terlebih dahulu, Betul. bener. Dan ada yang menarik, ada tank. Karena kita tahu sendiri role-nya ada banyak ya kalau Yes. di Mobile Legends. Yap. Bisa disebutkan Fahmi Cornet. Untuk role biasanya kita menyebutnya ada lebih gampangnya itu hero-hero core dan support. Tapi kalau misalnya ngomongin soal semua role-nya ada core assassin, mage, ada marksman, kemudian ada support yang seperti yang saya bilang tadi, dan juga hero-hero yang mengisi di jalur tengah atau kita biasa menyebutnya mid laner-nya. Iya, ada tanker juga. Tentu Ya, semuanya benar. punya role tersendiri. Ada tugasnya mungkin sebagai frontliner, sebagai orang yang harus tahan damage Tahan di depan. banting di Dan depan. juga ada yang memberikan damage. Ya, Dan benar ternyata sekali. ada yang menarik adalah langsung ada hero Harit yang rambutnya putih nih. Yang dipakai oleh Cupu. Iya, Cupu. namanya Namanya Cupu. Cupu. Namanya Cupu, semoga nggak cupu ya di sini. Semoga jago. Dan menurut kalian kenapa Harit menjadi power pick atau yang selalu di pick? Abed Ansel. Kalau bisa dibilang Harit menjadi power pick, bisa dibilang dia match yang overpower, yang bisa dibilang dia memberikan cukup damage yang besar di early game. Early game ya, early Yeah. gamenya damage-nya besar. Dan untuk Cornet sendiri ini udah terlihat juga ada Chow. Chow Oke. cukup menarik. Ini yang dia hero yang cukup menarik karena nggak bawa senjata. Benar. Dia cukup dengan tangan dan kakinya. Tangan kosong Iya, tangan kosong. Dan apa sih kekuatan dari hero Chow yang dipakai oleh Sans ini? Oke, kekuatannya itu dia seperti yang dibilang sama Clara tadi ya. Dia cuma tangan kosong. Dia mungkin jago silat dulunya kali ya. Ya, bisa jadi. Kenapa dia Pencak silat. overpower juga untuk fighter dan tank? Karena dia itu punya bisa dibilang dia bisa mengganggu crowd control-nya untuk setiap team fight, apalagi untuk roaming-roamingnya juga, dan bisa ngelock satu hero core dari musuhnya Yes. dengan ultimate-nya yang langsung ditendang ke belakang. Wow, tapi ada yang menarik di sini juga Ya. ada pick Kadita sebagai hero khas Indonesia. Hero khas Benar. Indonesia ya itu yang dipakai oleh tim Star 8. Apa yang membuat kalian bisa melihat bahwa Kadita itu hero yang bagus untuk tim Star 8? Oh, nah ini juga seperti yang tadi aku lupa bilang, kalau misalnya ada hero yang bisa dibilang bisa ngeharas atau memberikan damage lebih kepada musuh-musuhnya, dan ini bisa dibilang support roaming, yaitu dia support yang hero yang tidak perlu farming banyak tapi bisa memberikan damage lebih kepada musuh-musuhnya. Oke. Dan Kadita ini cocok banget di draftnya Star 8 Esports. Yap, aku mau bertanya sebelum masuk ke dalam in-game antara drafting phase Star 8 Esports dan Unloyal, mana yang lebih kalian unggulkan? Fahmi Cornet? Aku kayaknya melihat Star 8 Esports untuk Star game kali 8 ini. Esports. Dan untuk Abed Ansel? Kalau aku lebih memilih untuk tim Unloyal karena dia punya ada Chow yang punya damage stun area dan juga dia punya Gashen ditambah Kimi, Lolita dan juga Ruby. Wow, punya favoritnya masing-masing ya. Jadi kita Betul. sebentar lagi bakal masuk juga. So kalian udah bakal menyangka gameplaynya seperti apa juga tentu. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam game pertama dari Best of 3 Series Grand Final antara tim Star 8 Esports melawan Unloyal. Silakan caster kita Abed Ansel dan juga Fahmi Cornet. Oke, terima kasih Clara Monster, dan inilah dia game yang pertama Best of 3 Series antara Star 8 Esports melawan Unloyal. Yes, betul banget, dan kita bakal bacakan terlebih dahulu line up dari tim Star 8 Esports di mana Cupu yang menggunakan Harit, Paul menggunakan Akai, Sin menggunakan Hayabusa, dan TZ menggunakan Kadita, dan yang terakhir Min Sitar digunakan oleh Val. Ya, benar sekali, dan juga Elfriano menggunakan salah satu hero overpower juga, yaitu Kimi, dan juga Chow yang seperti kita bilang jago silat tadi dipakai oleh Yes. iFlix, dan Betul. Stewart memakai Gashen, dan juga Aibong memakai Lolita, dan terakhir Sans memakai hero tank Lolita. Betul banget, dan bisa dibilang dari tim Unloyal dia punya 2 damage match, yaitu dia punya Kimi dan juga Gashen yang bisa memberikan harassment di awal game. Ya, benar sekali. Dan tampaknya kita lihat sini langsung ke arah bottom lane atau arah bawah, dan langsung di geng tapi langsung di cover juga oleh si jago silat Chow. iFlix membantu mengamankan seorang Ruby yang digunakan oleh Sans dan menuju ke gold buff. Yang ada di bottom lane. Benar sekali. Nampaknya bakal ada sedikit
percekcokan di arah bottom lane. Dan oh my god, tampaknya di sini akan terjadi first blood dan yes, didapatkan oleh seorang Hayabusa dan langsung diamankan oleh Chow juga di arah bottom lane dan mencoba untuk mengamankan poinnya dan double kill dari si jago silat iFlix dan menuju ke Hayabusa kali ini mencoba untuk menyicil-nyicil tapi masih bisa survive, masih bisa bertahan dan Gashen akan nggak masuk, oh tidak. Hampir saja daggernya connect ke arah seorang Sin. Tapi di sini Sin, dia masih bisa survive karena dia masih ada kuat shadow, dia masih bisa mundur. Dan dengan kehadiran seorang Chow di team fight tadi benar-benar sedikit membawa perubahan untuk tim Unloyal. Ya benar sekali dan oh tampaknya di mid lane Zaman Force juga sudah keluar mencoba untuk mengamankan poinnya ke arah Saz dan kita lihat bertahan dan tidak bisa bertahan dan langsung diamankan poinnya tapi kita sini ada Gashen dan oh my god sayangnya miss tapi masih bisa diamankan dan oh my god dari iFlix langsung ditendang ke belakang si jago silat mengamankan poinnya di arah mid lane dan wow Unloyal 4-2 di poin yang pertama di menit pertama 2 menit 21 detik. Wow. Chow lagi-lagi dia berhasil mendapatkan 3 poin di menit yang kedua ini. Dengan kehadiran seorang Chow benar-benar merubah banget tim fight untuk tim Unloyal, membuat mereka lebih unggul dari segi lane. Tapi sekarang Turtle ya berhasil diamankan oleh seorang Sin, masih bisa mundur tapi harus ter-take down dari seorang Akai. Oh my god, Unloyal. Kita lihat di sana masih ada Numian Blaze tapi Zaman Force juga mengenai 1 2 3 hero dan kita lihat Val mencoba untuk survive di sana tapi tidak bisa, Lolitanya juga harus tumbang dan oh my god double kill dari seorang Kadita dan langsung diamankan oleh Hayabusa. 3 hero harus tumbang di arah Turtle. Wow. Oh my god, hanya tersisa Chow dan juga Ruby yang masih bisa bertahan dari tim Star Egg. Oh my god, Unloyal luar biasa banget pergerakan dari tim Unloyal. Walaupun harus take down dari seorang Gashen. Ya benar sekali dan inilah dia si jago silat Chow ya yang benar-benar roamingnya atau pergerakannya itu sangat cepat dari bawah kemudian ke arah tengah dan menuju ke atas dengan sangat amat cepat. Yes, dan juga perbedaan network sudah sedikit diungguli oleh tim Star Egg Esports walaupun perbedaan poin hanya beda 1 saja. Ya benar sekali karena mungkin efek dari Turtle. Betul. Benar sekali. Dari Sin tadi mengamankan Turtle yang pertama berhasil di-secure, itu sedikit membuat perubahan segi gold lead ya. Ya, dari sekali. tim Star Egg dan juga tim Unloyal. Nah sekali 1000 gold kalau tidak salah dan juga dibagi 5 untuk setiap hero-nya ya, untuk membelikan item-item lebih. Tapi kita sini langsung ada ultimate juga Zaman Force dikeluarkan dan langsung diamankan. Tertumbang di sana, tapi lihat sini ada Chow si jago silat menendang ke belakang dan juga ada Ruby dan berhasil mengamankan Kadita. Oh masih bisa menghindar, masih bisa survive, masih bisa bertahan. Tapi kita lihat Sansnya juga ditarik lagi. Masih ada Flicker dan masih bisa bertahan. Wow, Unloyal masih bisa bertahan di arah top lane. Gashen, 1 versus 2 dari Stewart. Apakah masih bisa bertahan? Ada Zaman Force connect karena Gashen. Gashennya juga harus down. Cupu yang tidak benar-benar cupu kali ini ya. Bermain cukup baik dengan menggunakan Zaman Force yang mengikat musuh-musuhnya tidak bisa bergerak dan langsung di shutdown. Betul sekali dan sudah ada pergerakan top turret. Sudah diamankan nampaknya oleh tim Star Egg Esports dan sekarang Turtle sudah mulai dicolek-colek terlebih dahulu oleh tim Star Egg. Tapi nampaknya sudah mulai mengetahui ada pergerakan dari tim Unloyal. Ya, benar sekali. Nampaknya tidak bisa. Dan yes, 1000 gold tambahan juga sudah didapatkan oleh Star 8 Esports dan juga mendapatkan buff untuk Hayabusa yang mengamankan Turtle yang kedua untuk tim Star 8 Esports. Tapi ada hook. Oh my god, tapi Hurricane Dance mengamankan 2 hero di arah mid lane dan mencoba untuk mengamankan ketiga. Oh, masih ada Flicker, masih bisa bertahan tampaknya Paul. Wow, itu Hurricane Dance-nya keren banget, menginwal di arah bottom lane. Sin berhasil melawan pick off solo kill melawan Ruby. Dan Elfriano lagi-lagi Kiminya juga harus tumbang oleh seorang Kadita di arah bottom lane. Yes, betul banget. Sudah ada 3 orang sekarang dari tim Star Egg yang nampaknya bakal menghancurkan bottom turret yang ada di bottom lane. Tapi ini nampaknya gak jadi, terlalu beresiko juga, masih bisa di defense oleh tim Unloyal. Ya, benar sekali dan sudah menuju menit ke-6 yang tandanya ini early game sudah mau habis menuju ke mid game dan ini kalau misalnya dilihat dari networknya sudah cukup jauh ya dari Star 8 Esports. Berbeda 7.000. Diunggul oleh Star 19.200. Wow. Hurricane Dance connect ke arah seorang Kimi. Tapi tidak ada follow up damage dan malah dibalikin dan Pauley juga tidak ada flicker. Tapi kita lihat akankah di sini dipancing-pancing. Ada yang menunggu. Dan cupu di sana Zaman Force dan langsung ditendang oleh si jago silat Chow dan mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Ada
ada Nubian Blast dan lagi-lagi Flicker juga combo dari tim Unloyal. Dan kita lihat di sini akankah bertahan. Cupu. Kita lihat masih bisa bertahan dan wow, double kill dari seorang Kimi dan tersisa Val sendirian di sana. Masih ada turret, masih bisa bertahankah? Val 1 melawan 5 tapi ada Sin di belakang. Mencoba untuk membantu dan dibalikin lagi. Wow. Unstoppable didapatkan oleh Hayabusa dan mencoba untuk mengejar di sana dari seorang Aibo. Dan masih ada Flicker, masih bisa bertahan di arah mid lane. Wow. Oh my god, berhasil membalikkan keadaan dari tim Star Egg. Dimana tadi sempat 1-4 tapi ada Wurike ultimate dari seorang Hayabusa. Shadow Kill. Sin berhasil mengamankan poin untuk tim Star Egg Esports dan Betul menuju sekali. ke turtle yang ketiga. Ya, starter selanjutnya nampaknya langsung saja diamankan tanpa basa-basi oleh tim Star Egg Esports. Di menit yang ke-7 ini sekarang di arah mid lane Sin dan teman-temannya sudah mulai membersihkan lane, nampaknya ingin melakukan rotasi karena sudah di menit yang ke-7 mereka harus mencari momentum yang pas untuk melakukan inisiasi tim fight terlebih dahulu atau siapa yang nanti yang bakal di pick off terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa lihat item dari seorang Sin, dia udah jadi endless battle dan damage yang dihasilkan udah cukup besar juga. Ya, Endless Battle yang berwarna merah ya, yang Betul, mungkin buat pemirsa yang belum tahu. Dan kita lihat di sini Sin lagi-lagi mencoba untuk Numinal Blast melakukan cancel. double kill dari seorang Sin dan triple kill, mendapatkan 3 poin kill di arah bottom lane. Wow, Sin dengan menggunakan Hayabusanya, ninja yang sangat amat gesit dan terlalu sakit damage-nya. Ninja dari seorang Sin luar biasa banget, berhasil mendapatkan 9 poin kill. Dan sekarang benar-benar dengan kehadiran seorang Hayabusa dia bisa melakukan split push, bahkan mendapatkan beberapa poin kill dengan Hayabusa. Dan Benar sekarang sekali. 2 turret sekaligus diamankan oleh tim Star Egg Esports. Wow. Dan benar-benar tidak diberikan satu turret pun atau satu tower pun dari Star Egg Esports pada Unloyal. Masih berdiri kokoh, masih bisa bertahan dan langsung dihabiskan tower 1 dan 2-nya. Yes, wow my god. Tapi dikit lagi sebenarnya top turret dari tim Star Egg hampir tumbang, tapi masih bisa di-defend oleh tim Star Egg Esports. Benar sekali, dan ini sangat amat jauh ya, 10.000 Gold lead bahkan iya lebih menuju ke 10.000 gol perbedaan dari kedua tim. Semakin jauh Benar sekali. diungguli oleh tim Star Egg Esports. Yes, walaupun bisa dibilang di awal game tadi dari tim Unloyal sempat memenangkan beberapa team fight, tapi sangat disayangkan mungkin ada sedikit turning point dari tim Star Egg yang bisa membalikan keadaan dan merubah situasi yang terjadi untuk game kali ini. Ya, benar sekali. Dan Lord sudah muncul atau bisa dilihat Sudah di map spawn. yang sudah berkumpul 5 hero dari tim Star Egg untuk mendapatkan Lord yang akan memberikan buff dan juga membantu untuk push turret. Benar Betul sekali. banget. Dan bisa dibilang ini juga masih Lord yang pertama, dimana dengan adanya Lord itu bakal merubah minion menjadi lebih besar damage yang dihasilkan juga. Benar sekali. Dan semakin tanky juga minionnya ya. Ya, dan semakin mudah untuk setiap tim nge-push ketika Lord itu sudah didapatkan pastinya. Betul sekali. Dengan kehadiran 3 minion di arah 3 lane, di arah mid lane, bottom lane, dan juga top lane, itu membuat tim Unloyal semakin under pressure, semakin tertekan Ya, benar sekali. dengan kehadiran minion dan juga Lord. Dan Lordnya sudah mulai berjalan dari sisi bottom lane yang akan menghancurkan bottom turret dari tim Unloyal. Tapi dari tim Star Egg dia sudah mulai berkumpul dari sisi top lane, ingin mencari momentum yang pas. Nampaknya dari kedua tim sedang bersiap-siap menyiapkan strategi apa yang bakal dilakukan atau inisiasi ke arah siapa terlebih dahulu. Kita tinggal melihat siapa yang akan melakukan kesalahan terculik. Dan kali ini Sin cukup gesit mencoba untuk mengganggu berat. Tapi ada dua of Dragon juga dari seorang Chong si jago silat. Tapi kita lihat di sana ada wombo combo dari Kadita Saban Force. Dan mencoba untuk diamankan. Dan tertumbang dari seorang Hayabusa. Dan kita lihat sini masih bisa bertahan. Oh, masih bisa. Tampaknya dan Kadita juga harus tertumbang. Double kill dari seorang Hayabusa. Sekarang tiada raja dan Saban Force. Lagi-lagi dikeluarkan. Dan Sin triple kill. Mencoba untuk meratakan tim Unloyal di sana. Oh my god, dan menuju ke arah inhibitor turret di arah mid lane. Dan Lordnya juga sudah mulai masuk. Dan Sudah akankah terekspos di sini base-nya. langsung di end game. Dan yes, dari Star Egg Esports Hurricane Dash dan game yang pertama diamankan oleh tim Star Egg Esports. Wow my god, benar-benar synchronize banget dari tim Star Egg Esports. Wow, luar biasa
biasa banget game pertama tadi yang bisa dibilang cukup mudah untuk tim Star 8 Esports. Wow. Dan Oh my god. ya, yang menariknya lagi adalah dari turret atau bangunan yang bisa memberikan damage dari tim Star 8 itu nggak hancur sama sekali. Betul, Nggak masih hancur. bisa berdiri Nggak kokoh. kesentuh, Berdiri walaupun kokoh. yang atas agak Yang sedikit atas, sekarat ya. benar. Karena Lagi. dari 3 lane Heeh. masih berdiri semuanya, berbeda halnya dengan tim Unloyal. Unloyal. Gila banget, tapi kita bakal Wow. kuak lebih dalam lagi nih game pertama apa yang terjadi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Melegenda. Selamat datang kembali di Piala Presiden Esports 2019, tentunya yang didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan tentunya disponsori juga oleh Sakuku, Blibli.com, dan dipersembahkan oleh ISBL. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Clara Mongstar, dan dua casters kesayangan kita yaitu Fahmi Cornet dan juga Abed Ansel. Halo, kita kembali lagi di sini nih. Setelah game pertama yang begitu cepat bisa Ya. dibilang. Benar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kita bakal mengulas balik nih di game pertama antara tim Star 8 melawan Unloyal. Ini adalah kualifikasi kota Manado. Tentu akan berbeda juga dari setiap kotanya. Menurut kalian apa yang bisa membuat scene ini killnya sampai 12 dari tim Star 8 ini? Iya. Bisa dibilang mungkin dia tadi mungkin sempat beberapa kali dapat space yang membuat dia cukup owning banget, bisa dibilang cukup kuat di awal game. Ya. Bebas. Dan itu yang membuat mungkin Sin mendapatkan 12 kill. Wow, dan dari Cornet sendiri siapa sih yang paling memukau dari tim Star 8? Menurutku ini balik lagi ke kekompakan setiap tim ya. Dan kalau Aha. misalkan melihat dari Star 8 Esports, dia memberikan space atau ruang lebih untuk Hayabusanya. Dan 4 sisanya yaitu tank-tanknya. Dan juga yang aku salut adalah mereka memakai satu hero yang bisa dibilang ini salah satu counternya atau lawannya dari Harits yang berambut putih. Itu Berambut adalah putih. si Min Sitar yang paling bawah yang dipakai Yes. oleh Val. Karena dia punya ultimate untuk men-silence atau membuat skill-skill dari musuhnya itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Selama beberapa detik tentu Benar ya. Ada sekali. jangka waktunya tapi tentu ngeganggu banget saat adanya team fight. Ya, benar sekali. Dan juga dari Paulnya, Hurricane Paul. Dance atau si Panda yang menggunakan panda yang Akai. Akai, Akai. ya, Iya. Paul Akai. Iya. Dia memakai ultimate yang muter-muter. Nah, itu dia dapetin 2 hero di tengah kalau tidak salah tadi. Betul. Itu yang membuat tim fight-nya berbeda cukup jauh Yes, Iya. untuk tim Star Esports. Ini adalah awal-awal ketika udah mulai bergerak, Ke Unloyal arah mendapatkan kill lebih banyak daripada tim Star 8 awalnya. Ya, Betul, benar. dan perebutan gold buff yang ada di bottom lane. Dan kenapa mereka ngerebut gold buff? Karena bisa dibilang gold buff momen penting juga untuk setidaknya mengangkat network dari kedua tim. Dan dengan kehadiran seorang Chow, Ifex itu benar-benar di awal game sempat merubah keadaan. Di mana Unloyal yang lebih unggul, tapi ada beberapa momen di mana dari tim Star 8 dan yang bisa membalikkan keadaan seperti tadi. Turtle-nya dicuri atau diamankan oleh Sin menggunakan Hayabusa. Ya tentu Turtle mempengaruhi banget ya. Dan untuk Turtle sendiri mungkin bisa dijelaskan dari Abed Ansel sendiri. Apa kegunaan dari Turtle? Tadi gold buff kita udah membicarakan bahwa itu yang kecil-kecil kayak keong ya. Betul, Kecil-kecil kayak keong. keong. Dan yang kura-kura. Apa Kalau gunanya? Turtle gunanya tuh untuk menambah gold atau experience level ke semua anggota member tim memang mendapatkan Turtle. Wow. Dan orang yang terakhir mendapatkan last hit akan mendapatkan buff, dimana akan menambah damage buff positif untuk hero yang mendapatkan last hit terhadap Turtle itu sendiri. Ya. Wow, dan tentu lebih banyak lagi ya. Ini udah terlihat bahwa tim Star 8 juga bergerak ke arah bottom lane. Unloyal pun begitu pula untuk mengamankan gold buff atau kelomang yang bentuknya kayak keong. Betul sekali. Dan memang pergerakannya menurut kalian dari tim Star 8 dan Unloyal mana yang lebih agresif dari Cornet? Menurutku untuk
early game atau menit-menit awal menurutku Unloyal itu lebih mendominasi. Yes, setuju. Dia benar-benar bisa ngeburst dan juga team fight-nya selalu menang dan menang. Tapi ketika dia terlalu sering team fight atau sering berperang terhadap tim Star8 Esports, mereka lupa satu hal, itu Hayabusa dibiarkan farming atau mendapatkan gold dan juga XP lebih di arah bottom lane dan juga di arah jungle atau hutan-hutan nih yang ada monster-monsternya. Nah itu juga untuk mendapatkan XP dan juga gold lebih untuk salah satu hero-nya yaitu Hayabusa, si ninja Hattori tadi ya. Yes, bahkan dia tadi sempat dapetin 2 poin yang saat perebutan turtle. Dan itu sangat merubah keadaan banget untuk tim Star8 Esports. Ya. Oh tentu ya, apalagi pergerakan di menit keempat menuju ke arah top lane atau atas itu membuahkan kill yang banyak pula. Nah Betul ini yang sekali. daerah mid lane tadi yang aku bilang ya, Oh, Paulnya iya. mendapatkan 2 hero dan dia masih bisa bertahan Masih dengan bisa menggunakan survive. flicker, yaitu salah satu bisa dibilang spell ya untuk Betul. lompat dan ada cooldownnya itu selama 120 detik. Kalau nggak Yes. salah ya. Iya benar, 2 menit. Dan emang terlihat kalau Sin dengan menggunakan hero yang seperti ninja bergerak begitu lincah, Benar. dia mendapatkan solo kill sendirian, gak butuh teman-temannya, dan tentu damage-nya begitu besar. Dan Paul memang si panda ini begitu ajaib ya, dia bisa Ya. berputar-putar mengunci pergerakan dari Unloyal kalau sampai kepepet sama tembok Ya, atau betul bangunan. Dan nah di sini benar-benar combo juga dari zaman force-nya si Cupu atau si Harit yang Itu berambut putih. ultimate ya, ultimate ultimate dari si rambut putih. Benar. Betul. Nah, di sini justru aku pikir Unloyal bakal membalikan keadaan karena tersisa hanya Val doang sendirian Iya. ya. Tapi Tapi kita lihat Sin loh, ada bergerak. Hayabusa dari bawah dia datang ke semak-semak juga. Nah, untuk yang di rumput ini juga buat teman-teman atau misalnya di rumah yang belum tahu, itu ketika hero ada di semak-semak itu tidak terlihat oleh musuh. Yes, jadi benar-benar jadi bisa tidak mengendap-endap, ngumpet. Bisa Iya, dibilang Ngumpet. tidak terdeteksi oleh musuh. benar. Ya tidak terlihat, nggak ada vision juga. Betul. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah strategi ketika mereka Benar ingin sekali. melakukan muse atau surprise attack juga. Yap, that's right. Dan juga ini dari Star8 Esports, mereka unggul di turtle mendapatkan 3 kali turtle maksimal. Betul sekali, di mana Berarti itu total 3.000 gold ya 3.000 untuk gold lead. mereka, gold lead ya. Tiga. Benar dari sekali. turtle saja Dari ya. turtle saja. Belum Ya. dari turret dan lain-lain. Benar Ya, sekali. kura-kuranya bisa diamankan terus-menerus dan juga mereka bisa memberikan pressure atau ngedapetin bangunan yang bisa memberikan damage yang melindungi juga tentunya Benar. inti dari game ini. Ya. Sebenarnya inti dari game Mobile Legends adalah menghancurkan Base musuh. base musuh, bukan hanya dari segi kill, Kill. bertarung, karena itu hanya bantuan aja. Bisa dibilang faktor pendukung sih. Iya. Ketika goldnya banyak, ketika item-itemnya mendominasi, dan juga kalau misalkan dapat poin banyak untuk setiap gamenya, itu goldnya pasti lebih banyak, dan juga experience-nya lebih banyak untuk levelnya, untuk mendapatkan Ya. ultimate-nya. Benar sekali. Dan gunanya banyak gold untuk membeli item. Benar. Biar kita bisa Membeli semakin item. berkuat di gamenya. Belanjanya lah ya. Belanja item. Belanjanya di Belanja Mobile item. Legends. Iya. Jadi nggak cuma asal bertarung Benar di sekali. lane, tapi juga ada harus dengan item-itemnya. Betul. Mungkin bisa menambah armor atau ketebalan HP-nya Benar. dan juga menambah mana, banyak sekali yang diperlukan tentu. Dan dari segi kill, dari segi farming juga itu akan mempengaruhi mereka untuk mendapatkan turret dan base milik musuh. Dan ini adalah game 5 versus 5 yang bisa di-download di handphone tentunya. Dan buat kalian, menurut kalian nih, game yang tadi, apa yang membuat tim Unloyal bisa kewalahan seperti ini? Abed Ansel. Mungkin yang membuat kewalahan dari tim Unloyal dengan kehadiran Sin tadi. Dengan Sin. Hayabusa, di mana tadi dia sempat dapetin beberapa momen. Aha. Dia bisa dapetin turtle, dia bisa ngedapetin point kill. Itu yang mungkin merubah keadaan tim Unloyal. Berubah keadaannya gara-gara turtle, tentu Yes. farming, networknya juga panjang. Dan kalau dari Cornet sendiri, apa yang membuat Unloyal nggak berkutik? Justru kalau dari aku melihat dari tank-tanknya atau Tank. TB-nya, tantan bantingnya dari tim Star8 Esports, yaitu Akai-nya dan hero juga yang selalu di Mesitar. depan ya? Benar sekali, mengganggu pergerakan core-core atau hero-hero yang mempunyai damage dari tim Unloyal, sehingga tidak bisa bergerak bebas ketika tim fight. Itu yang membuat menurut aku Star8 itu unggul. Oh, berarti kunci permainannya berbeda-beda terlihat juga. benar. Dan memang yang ngeganggu itu tim Star8. Dan menurut Ya. kalian apa yang bisa membuat satu tim ini atau tim Star8 begitu mendominasi? Kalau tadi kan kenapa Unloyalnya, sekarang kita melihat
kenapa tim Star 8 kok bisa mainnya bagus sebagus itu sampai gamenya selesai di menit ke-11. Abed Ansel. Kalau menurut aku yang bisa aku lihat di sini, Latihannya kah? mungkin chemistry dan komunikasi dari setiap member sih kayak Chemistry? udah bener-bener klop banget, udah bener connect. Dimana kayak tadi mereka sempat team fight 4 lawan 5 aja. 4 lawan 5. Tapi kayak sini bener-bener yakin dia kasih space, dikasih space sama teman-temannya dan dia bener-bener ngemanfaatinnya dan akhirnya membuahkan hasil. Bahkan dia yang membuat setidaknya epic comeback dari tim Star X Esports. Wow, dan dari Cornet sendiri apa sih yang bisa ngebuat satu tim atau sebuah tim bisa bermain apik apalagi masuk sampai ke babak grand final? Cornet, Bener sih, komunikasi dan juga saling percaya satu sama lain. Betul. komunikasi saling percaya terus apa lagi? Jadi kalau misalkan udah, menurut aku 2 kunci itu penting sih dari Wow. sebuah tim. Ketika kalian sudah saling percaya antara satu dengan lainnya, ketika melepas satu hero farming atau 4-nya lainnya ngegeng, Yes. atau misalkan satu hero yang terlalu sering diamankan, ditumbang di Iya. mid lane atau di bottom lane, tapi tetap percaya masih bisa menang, masih bisa ada yang memotivasi, masih bisa saling support. Menurut aku masih bisa untuk Betul. sebuah tim itu untuk comeback, untuk bisa memenangkan pertandingan ketika early game-nya itu kalah. Jadi selain dari faktor internal juga seperti timnya, apakah latihan serta gameplay itu mempengaruhi atau draftingnya hero-heronya? Abed Ansel dulu. Kalau yang aku bisa lihat di sini mungkin skill individual ya. Individual Setiap skill. playernya tuh kayak bener-bener udah high play banget. Karena itu bisa satu faktor yang mendukung juga saat mereka yang tadi kita bisa lihat scene 1v1 against Ruby. Kayak itu satu faktor penentu juga di mana dia bisa mendapatkan satu buah poin di arah bottom lane tadi sih. Wow, tentu itu sangat berpengaruh ya. Dan untuk Cornet individual skill nih kata Abed Ansel, dari mana sih orang bisa melihat, wah orang ini jago, wah orang ini enggak? Cornet, Jam terbang balik lagi. jam terbang, Dan juga kalau misalkan jam 1, melihat jam 2. Bukan beda. bukan ya? Jadi gimana tuh jam terbang? Seberapa sering mereka main, seberapa sering mereka mengulik hero tersebut. Karena misalnya kalau misalkan dilihat secara umum, secara general, Yes. satu hero apapun itu skillnya sama saja. Item-itemnya Mirip-mirip. umum, general, mirip-mirip. Tapi yang membedakan adalah cara mainnya dari setiap player-playernya. Cara mereka farming, cara mereka team fight, cara mereka masuk dan keluar team fightnya itu balik lagi ke playernya masing-masing. Dan itu salah satu faktornya adalah jam terbangnya. Jadi latihannya mungkin seberapa lama dia Benar. bermain hero itu, bermain bersama timnya juga. Seberapa kuat lawan yang mereka hadapi. Seberapa kuatnya, tentu itu mempengaruhi sekali ya. Benar, benar. Dan dari hero-hero sendiri kan kita tahu, hero-nya biasanya yang keluar hampir seringnya hero-hero yang itu aja seperti Kadita. Oh, Kadita nggak terlalu ya? Kadita tadi yang kayak mermaid, yang warnanya Biru. itu biru-biru. Menurut kalian itu hero kan Indonesia banget tuh dan juga Gatot Kaca juga. Iya. Apa sih kekuatan yang bisa ditonjolkan dari hero Kadita yang tadi bertanding? Mungkin imunnya sih, dimana skill satu dia, dimana dia bisa menghindar beberapa skill lockdown yang langsung mengincar ke arah dia. Seperti kayak ada stun dari Lolita, dia bisa hindari dengan skill satunya. Dan ditambah dengan adanya ultimate yang Rough Wave, itu kayak memberikan damage yang cukup besar saat team fight. Ini juga pasifnya jangan lupa. Pasifnya ya. Itu bisa memberikan apa ya, nambah darah lah, Iya. istilah simple atau Absorb istilah damage kayaknya. gampangnya. Jadi musuh tuh ngelihat, wah darah musuh Kadita tinggal dikit nih, ayo kita Ternyata- serang, kita maju. Ternyata pasifnya jalan, penuh Wow. lagi. Darahnya itu, ya. itu yang bikin kayak Tricky ya jadi tricky, agak bener banget, tricky bener banget. sedikit, nggak bisa asal juga. Dan mungkin tadi para penonton juga bingung, itu kok tiba-tiba Star 8-nya ada 6. Ketika mereka ngedapetin Lord, ada satu bantuan yang lebih besar bahkan dari hero-nya. Aku kira apa? Aku kira nambah ini Nambah hero. player ya? Enggak kan Nambah 5 player. terus ketika mereka sudah nge-kill Lord yang badannya besar kan, Iya. padahal tempatnya sama kayak Turtle ya. Iya. Jadi di mana saat Lord bisa diamankan? Cornet. Jadi kalau misalnya ngomongin soal turtle atau kura-kura yang kita lihat tadi dan dari Star Red Esports mengamankan 3, itu kalau sebelum menit 8 setahu aku. Iya. Kalau misalkan sebelum menit 8 dan selalu diambil dari turtle pertama dan berikutnya sampai yang ketiga, itu akhirnya muncul yang namanya Lord. Nah itu Lord. yang kita bilang tadi ya, kita sempat bahas juga. Lord itu salah satu faktor penentu kemenangan juga karena bisa nge-push
di lane manapun, tergantung dari lane mana yang kita lebih banyak nge-pushnya, dan juga memberikan buff terhadap minionnya. Jadi lebih besar, darahnya lebih banyak, dan juga damage-nya juga lebih sakit, benar juga. Dan membantu untuk memberikan damage lebih dan ikutan jadi berenam tadi ya. Betul, jadi Yang bilang- 6-5 ya. sama Monster ya. Iya. Kita sempat panik tadi, kenapa jadi 6? Berenam ya. Kaget ya. Iya, karena terlihat kayak Terkejut. ada satu yang badannya besar kayak batu, itu Lord yang ikut membantu tim Starlight untuk memberikan push di base milik Unloyal. Benar sekali. Dan wow, Abed Ansel menurutmu seberapa penting Lord dalam pertempuran? Wah, itu penting banget sih. Kayak Penting banget. hampir 70% kehadiran Lord itu penting banget. Dimana dia bisa dari tim yang under pressure, tapi kalau timnya bisa setidaknya mencuri atau Mencuri, mengamankan Lord, itu bisa merubah keadaan game itu. Oh gitu ya, jadi Lord memang penting dan Iya. juga seberapa lebih penting mana gameplay atau drafting phase. Drafting phase itu hero-heronya ya, Iya. dari hero atau cara bermain mereka. Cornet. Oke, ini menurut aku dua hal yang sangat amat penting. Tapi kalau menurut opini aku pribadi, balik lagi ke gameplay dari setiap timnya. Setiap Karena member aku ya. pernah melihat ada draftnya itu bagus banget, overpower semua, hero-heronya imbalance semua atau Wow. benar-benar kuat sekali. Tapi pas dilihat di gamenya, gameplaynya biasa aja. Sedangkan musuhnya dengan draft yang biasa aja, yang umum sekali, tapi dengan gameplay yang benar-benar apa ya, bisa bilang kayak kok bisa begitu mainnya, kok benar-benar Yeah. rapih banget. Dan itu bisa mengalahkan draft yang bagus, itu menurut aku. Ya, jadi gameplay tentu lebih penting Ya. daripada hero-heronya. Dan menurut Abed Ansel apakah sependapat atau tidak? Kalau bisa dibilang memang gameplay sih yang lebih mempengaruhi. Gameplay. Gameplay lebih mempengaruhi karena draft itu hanya setidaknya mungkin 30% yang 30%. akan terjadi nanti di team fight nanti. Jadi cara bermainnya lebih penting, Penting, betul. daripada hero-heronya. Dan kedua caster sudah berkata seperti itu. Menurut kalian lagi nih, Yap. dari hero apa yang paling kuat di Mobile Legends saat ini? Cornet, Hero yang paling kuat. Wah, cepetan ini jawab pertanyaan nih. yang cukup Kenapa harus sulit. berpikir? Banyak ya. Soalnya banyak. Banyak yang Pilih, kuat. pilih satu Oke, dong. pilih satu. Kalau Satu. aku disuruh milih, aku tetap jawabnya Gasien karena aku suka sama Gasien. Gasian. Oke. Kalau aku Ansel, Kamu apa, Saber pilih ya? satu. Aku Saber dong. Ternyata semuanya punya hero favorit masing-masing. Hero andalan. Hero andalan. Benar. Tapi menurut kalian sendiri untuk dari segi gameplay itu bagus yang ofensif atau defensif? Menurut aku Ansel. best attack is offense. Iya bener kan? Attack is offense. Jadi Iya. ketika Kita nyerang. menyerang ya, itu harus nyerang, jangan harus defend. nyerang. Jangan defense. Iya, karena kalau Oke. defend kayak akhirnya kayak kita kayak Mainnya pasif. ya ragu gitu kalau mau team fight. Untuk Cornet. Kalau menurutku balik lagi Balik lagi. lagi. Kalau misalkan mau main cepat atau mau main di early game, itu berarti harus main ofensif. Tapi kalau misalkan hero-hero yang butuh farming, yang butuh gold lebih, butuh Yes. XP lebih, mau nggak mau harus main defensif. Jadi benar-benar Main harus bertahan sampai akhirnya salah satu atau dua core-nya sudah mendapatkan item lebih dan bisa ikut team fight dan memenangkan pertandingan tersebut. Itu. Wow, tapi lebih susah mana sih bermain secara ofensif atau bermain secara defensif? Jujur kalau aku ofensif, karena kalau salah nyerang dan akhirnya blunder, itu malah jadi wah makin parah untuk timnya. Makin jauh keunggulannya. Makin susah. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan kan ketika tadi kita lihat bahwa tim Starlight unggul di tengah-tengah dibalikin keadaan oleh tim Unloyal. Benar. Kemungkinan kan besar. Benar. Namanya itu comeback. Iya. Ya, benar. Comeback. Karena Jadi tadi dia ofensif sih. ofensif. Dia kayak nyerang ke arah turtle. Aha. Dia yakin banget sampai kayak Sin rotasi ke arah bottom lane dan Yes. mendapatkan turtle akhirnya. Wow, dan menurut kalian kemungkinan nih di game kedua siapa yang bakal memenangkannya? Abed Ansel terlebih dahulu. Mungkin kalau bisa lihat kalau dari tim Unloyal tetap agresif dan bisa mempertahankan tempo permainan early game seperti game pertama, mungkin Unloyal bisa mengamankan game yang kedua. Wow, untuk Cornet. Sama. Kalau Sama. Unloyal belajar dari kesalahan dia dan bisa bermain lebih tenang, lebih sabar, akan kemungkinan game ketiga itu bakal nyata cuy. Nggak menutup Game tiga kemungkinan Israel. ya. Game ketiga Israel. Ya walaupun game pertama tim Star 8 itu begitu mendominasi, meyakinkan banget kemenangannya menit 11 tanpa harus kehilangan turret mereka Benar. atau bangunan mereka, base-nya nggak kesentuh sama sekali juga. Tapi nggak menutup kemungkinan dan comeback is real. Jadi kita bakal sebentar lagi masuk ke game kedua dari Best of 3 series. Jadi jangan kemana-mana, kita stay tune terus. Kita bakal ke headline news terlebih dahulu.
melegenda. Legenda. Didukung oleh Selamat datang kembali di Piala Presiden Esports 2019 kualifikasi Kota Manado. Tentunya masih bersama saya Clara Monster sebagai Desk Host dan juga ada caster kesayangan kita sudah ganti ya ternyata ada Halo. Fauzi Ranger Mas. Fauzi Ranger Mas. Iya, betul sekali. Ranger Mas dan juga ada Denisa Chainsmo. Halo. Apa kabarnya? Gimana perasaannya berada menjadi bagian dari Piala Presiden Esports 2019? Ranger Mas. Aduh, aku benar-benar senang sekali tentunya, apalagi sekarang aku lihat ini Manado benar-benar kerat banget ya. Oh, Manado. Iya, Manado kerat banget dan tentunya Pedes. permainan tadi tuh pedes banget. Kayak makanan-makanan Manado ya. Baik sekali dan tentunya terima kasih banyak masih mengundang saya untuk hari ini. Wow, tentu senang banget setiap minggu ketemunya Ranger Mas dan juga ada Chainsmo. Gimana kabarnya Chainsmo untuk minggu ini? Baik banget. Baik banget, gimana perasaannya untuk kualifikasi Manado? Apa yang diharapkan dari kualifikasi kota ini? Wah, kalau sekarang sih Chainsmo mengharapkan ada game yang ketiga sih. Oh, Karena tentu. kalau dilihat dari game yang pertama tadi Star Egg benar-benar mendominasi juga sih untuk turtle-nya tadi sampai dapat 3 ya. Sampai, Kalau boleh di-recap. Iya, sampai dapat 3 dan juga Iya. sampai ngedapetin Lord. Turretnya juga nggak hancur. Masih bisa di-defense dengan sangat apik tentunya Yap. dari tim Star 8. Kira-kira gameplay apa nih yang akan disuguhkan dari tim Unloyal untuk menanggulangi tim Star 8? Ranger Mas. Ya, aku pribadi sih dari tim Unloyal ini sebenarnya tadi permainannya udah baik ya. Aha. Dan mereka sama-sama mempunyai split pusher yang cukup baik. Dari Star 8 kita punya Hayabusa, kita tahu ya. Tapi untuk Unloyal itu sebenarnya Kimi bisa menjadi split pusher yang berbahaya. Tapi sayang sekali tadi aku melihat di mana Kimi tidak memakai emblem jungle dengan talent 3 yang dimana akan menambah 15% damage ke turret dan juga ke turtle. Wow, tentu kita udah gak sabar untuk menyaksikan game selanjutnya. Kita akan masuk ke ban and pick atau drafting phase dari Unloyal melawan tim Star 8. Ini dia. Wow. Iya, ini tentu bakal seru banget. Nyawa dari Unloyal harus dipertahankan tentunya ya. Karena ini adalah best of 3 series di mana yang mendapatkan poin lebih tentu akan langsung masuk sebagai perwakilan dari kota Manado. Yes, betul sekali. Dan ini Hellcurt-nya lagi-lagi dibuang. Bener. Kenapa Hellcurt dibuang padahal Kiminya tadi game pertama dilepas dan game kedua Harit tadi di game pertama kelepas dan sekarang di-ban. Tapi untuk Hellcurt selalu di-ban. Iya, karena di sini kita tahu Hellcurt mempunyai silent yang dimana Hellcurt ini dapat mendisable ya skill-skill dari musuhnya ketika berdekatan dengan Hellcurt walaupun dia mempunyai cooldown di situ. Wow, tetap Iya. dan ada Grok juga yang masih dibuang. Tapi ada satu tank yaitu yang kayak burung, cucuk burung itu yang sudah dibuang Kaja. oleh Unloyal yaitu Kaja. Iya. Chainsmo, kenapa selalu dibuang? Di game pertama juga dibuang. Kalau menurut Chainsmo, Kaja itu di-ban mungkin karena dia berperan sebagai second initiator juga. Dimana Divine Judgment-nya bisa pick off hero-hero core dari musuhnya. Wow, tentu bakal mengganggu banget jadi langsung diamankan saja, dibuang, di-ban. Tapi first pick-nya ada hero Lunox dengan skill yang cukup banyak karena dia cukup berbeda dari hero-hero yang lain. Kenapa Lunox menjadi power pick? Ranger Mas. Kalau aku pribadi karena di sini Lunox dia mempunyai mobilitas yang cukup tinggi ya. Dia bisa melakukan roaming atau jalan-jalan ke atas ke bawah. Damage-nya juga besar. Iya, damage-nya di early game juga besar dan tentunya Lunox juga masih mempunyai skill order dari ultimate-nya. Dia bisa berubah jadi bola-bola lucu dan itu immune. Dia tidak terkena damage sama sekali. Skill kabur juga bisa ya. Skill kabur juga bisa. Bisa untuk kabur tentunya ya. Dan untuk Star 8 dia punya tank itu nggak cuma satu. Apakah Chow dijadikan tank atau enggak, kira-kira bakal seperti apa dari Chainsmo? Prediksi Chainsmo sih dia bakal dibikin build damage sih. Build damage dari Chow ya, yang tukang silat, pecah silat. Dan nggak sebagai tanker. Karena mereka udah ada pure tanker yaitu Akai. Jadi cukup, satu saja? Cukup, dengan item-item armor mungkin yang akan disimpan oleh Akai. Cukup sih. Cukup. Wow, ternyata Shadow Pick dan lebih memilih Harley. Apa yang menyebabkan Harley lebih dipilih oleh tim Star 8?
Ranger Mas. Aku pribadi melihat ya balik lagi di mana di sini dia melihat potensi seorang Lunox yang mobilitasnya cukup kencang ya, apalagi ada Johnson yang bisa mutar-mutar di dalam map. Dan tentunya di sini Harley akan mencoba mengikuti tempo permainan dari tim Unloyal. Sedangkan aku pribadi melihat, aku tidak setuju dengan dari Chainsmoke karena aku melihat di sini kemungkinan besar ini Cho akan dibuat hybrid, yaitu setengah tanker dan setengah fighter. Hybrid ya. Iya. Hybrid. Dan Unloyal juga memiliki tank yang lebih dari satu. Tentu ini bakal menjadi pertarungan yang seru karena ada defensive tank dan juga offensive tank. Ada Johnson. Mobil-mobilan. Yes, ini cukup berbahaya untuk seorang Kari ya. Iya, jadi menurut kalian kira-kira siapa yang bakal mengamankan game selanjutnya ini? Chainsmoke. Kalau menurut Chainsmoke sih dari tim Unloyal masih mempunyai potensi sih untuk memenangkan game yang kedua ini. Dan dari Ranger Mas kira-kira tim mana yang lebih kuat dari hero-nya? Aku sih suka sama Star 8 ya, karena ada Kari di sana yang bisa menghancurkan armor dari seorang Johnson. Wow. Kita bakal langsung masuk ke dalam game selanjutnya antara Unloyal dan juga Star 8. Silakan caster kita. Terima kasih Mongstar, dan kita sekarang berada di game yang kedua dari Unloyal versus Star 8 Esports. Siapa yang akan mewakili Manado di Grand Final Piala Presiden Esports 2019? Masih bersama partner saya Chainsmoke tentunya. Yap, betul sekali. Dan di game kali ini merupakan penentuan juga nih, apakah akan ada sapu bersih atau 2-1. Yes, betul banget. Dan tentunya di sini kita melihat Val yang aku bilang dia adalah Cho yang mempunyai 2 darah. Yep. Dia sebenarnya terlahir sebagai fighter, tapi dia bisa menjadi seorang tanker. Yang dimana mempunyai durability atau ketahanan dari tubuh itu cukup kuat. Betul sekali, tapi kita lihat juga, Chow-nya sudah mulai bermain dengan sangat agresif ya di jungle untuk tim Unloyal. Yes, betul banget. Tapi untungnya di sini kita lihat Cho mempunyai emblemnya di mana ketika dia melakukan crowd control atau stun immobilize terhadap musuh, dia berhasil mendapatkan lifesteal dari damage tersebut. Betul sekali, tapi kita lihat Chow-nya sekarang berhasil mengamankan buff yang dimiliki oleh tim Unloyal. Yes. Wow, permainan yang sangat bagus banget, di mana kita lihat juga Jet Can-Do-nya tadi benar-benar timing yang sangat pas. Dan udah kita mulai lihat masuk dan kita lihat ada Breath of Shen berhasil mendapatkan first blood tentunya di sini. Double point diamankan oleh seorang Akai di top lane sana. Ini meskipun Akai berdarah tanker, tapi dia mempunyai Thousand Pounder dan juga Blender yang di early game memberikan damage atau tekanan yang cukup besar. Betul sekali. Dan kalau dilihat dari kombinasi skillnya, apabila Blendernya duluan terus baru Thousand Pounder, itu akan menghasilkan mini stun juga tentunya untuk musuhnya. Betul sekali ya. Kalau misalnya memang kombinasinya tepat ya. Karena kalau misalnya Thousand Pounder baru Blender tidak bisa. Tidak bisa berhasil mendapatkan trigger stun dari seorang Paul. Oke, dan 3 hero dari tim Star 8 mengarah di area top lane. Apakah akan ada first turret yang hancur di top lane? Sepertinya enggak ya. Ya, karena di situ aku melihat di mana minion itu belum datang di top lane, tapi sedangkan kita lihat saksikan sendiri di mid lane berhasil mendapatkan 1 poin lagi dan The Way of Dragon menunjukkan seorang Gashian ditambah dengan Raw Wave dan berhasil mendapatkan seorang Gashian di sana. Ultimate dari seorang Kadita berhasil mengamankan seorang Gashian. Bermain dengan sangat agresif tentunya dari tim Star X. Sementara kita lihat ada rapid touchdown dari Johnson, tapi sayang sekali miss, tidak mengenai seorang Kadita. Shin. Yes, betul banget. Dan objektif gaming ini memang diperlukan karena Turtle ini berhasil menambahkan EXP dan gold bagi kalian satu tim yang berhasil mendapatkan Turtle. Tentunya akan menjadi sebuah keuntungan bagi mereka yang berhasil mendapatkan Turtle ditambah gold buff juga. Yap, dan kita lihat The Way of Dragon mengarah ke Lunox, tapi kita lihat ada backup juga dari teman-teman Unloyal di sini. Akan ada cover tentunya. Tapi cukup sedikit barbar tentunya untuk seorang Val dengan darah seperempat. Hanya seperempatan damage proyektil kills dari seorang Lunos berhasil mengamankan dengan cukup baik. Cupu masih memberikan tekanan tentunya di sana Breath of Shen dan berhasil mengamankan seorang Lunos. Masih mau lebih ternyata dari Star 8 dan tidak cukup kuat untuk memberikan damage terhadap Unloyal di bottom lane. 1-5, 4 poin perbedaan kita lihat di sini di menit ketiga. Benar-benar bermain dengan sangat agresif tentunya, dan kita lihat gold buff untuk bottom lane sepertinya akan diamankan oleh tim Star 8 di sini. Yes, benar oleh banget. Kadita dan juga Harley. Karena akan mendapatkan gold tambahan per detiknya tanpa harus melakukan kill minion ya. Ya, betul sekali, dan kita lihat juga rapid touchdown mungkin untuk sedikit open vision, membuka penglihatan dari mapnya. Dan kita lihat sini ada minion yang berhasil mendapatkan 3 stun, tidak ada follow up damage dan langsung di follow up oleh seorang Harley dengan poker trick. Diamankan dengan cukup baik di bottom lane. Sedangkan itu Star 8 Esports di top lane sana lagi-lagi berhasil mendapatkan poin. Di sini 7 poin sudah diamankan Star 8 di menit yang ketiga, Chainsmoke. Betul, bahkan Akai sudah mengamankan 3 poin ya. Iya,
Dan ini aku pribadi melihat permainan dari Unloyal tidak seperti di game yang pertama. Ini kemungkinan besar ini ada mental breakdown atau pressure dari segi psikis yang dilakukan oleh StarEdge. Di mana kemenangan di game tadi benar-benar menentukan jalannya pertandingan di game yang kedua ini. Bagaimana menurut Chensmo? Kalau menurut Chensmo juga emang pressure yang diberikan, tekanan yang diberikan oleh tim StarEdge di sini sangatlah besar. Dan kita lihat inisiasi team fight, ada Hurricane Dance dari Akai, yap. Dan kita lihat di situ Paul berhasil mengamankan seorang Sin dari tabrakan rapid touchdown dan masih mau lebih ternyata ada Rope, masih ada ultimate dari order seorang Lunox dan Lunox sepertinya di sini harus mundur. Terkena damage yang cukup sakit, masih mau lebih ternyata Paul di sana harus mundur ternyata diamankan seorang Johnson di bus di sungai sebelah sana. Yap, dan akan ada inisiasi untuk Turtle sepertinya tidak akan dikontes melihat ada 2 hero yang down dari tim Unloyal. Yap, dan akan diamankan oleh seorang Harley untuk Turtle-nya. Yes, benar banget. Lagi-lagi Turtle berhasil diamankan dengan cukup baik dan Stewart di sini di bottom lane mencoba untuk melakukan clearing minion. Karena kalau memang tidak bisa di-clearing, ini dari minion StarEdge akan berhasil mendapatkan turret kedua di bottom lane. Oke, masih berfokus untuk melakukan push turret seorang Kadita dan juga Harley. Kita lihat di sini ada Deadly Magic dari Harley, The Way of Dragon connect. Oke, dan kita lihat di sini ada rapid touchdown dari seorang Johnson. Yes, kombinasi yang cukup baik. Kita lihat The Way of Dragon langsung di follow up dengan Raw Waves. Langsung instant kill di mana Suns tidak berhasil mengeluarkan Phantom State atau untuk mencoba untuk kabur dari serangan mereka ya. Oke, dan kita lihat di sini dengan menggunakan Sunpo-nya, Val bergerak ke area bottom lane dan masih ada rapid touchdown dari seorang Johnson. Di sini akankah menabrak Chow? Tidak. Cukup wasting sih di sini aku melihat iFlix yang tidak berhasil mendapatkan rapid touchdown, tapi Harley pas banget momentumnya. Ada tabrakan kecelakaan di sana tapi masih berhasil dan mega kill berhasil didapatkan oleh seorang Harley. Di sini double kill dan tapi sayang sekali di-shuttle oleh seorang Gashet. Minor Fury berhasil mendapatkan 2 hero dan tentunya masih bisa survive dan Rawwave di sini datang untuk membantu kawan-kawannya dan berhasil membalikan keadaan. StarEdge Esports berhasil memenangkan team fight di dalam jungle di top lane sana, Chensmo. Betul sekali, dan juga dengan adanya Kadita tadi dengan Ocean ODT dan juga Rogue Wave ya tadi menghasilkan magical damage yang sangat sakit juga tentunya, Oji. Yes, betul. Dan kita lihat di sini 21.000 dibalas 11.000 pundi-pundi gold. Paul, oke, masih ada 1000 pounder. Masih bisa survive kah, Paul? Proyektil terakhir tidak berhasil mengenai seorang Paul, tapi lebih memilih ke arah minion tapi di sana ya. Dan Paul masih bisa survive di sini. Paul belum terpick off sama sekali dan tentunya masih dengan 3 poin dan juga 5 assist dimiliki oleh seorang Paul. Betul sekali. Dan kita lihat juga, Harley berhasil mempick off seorang Gashen, Stewart. Yes, benar banget. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya, Akai dan juga Chow ini memberikan space creative juga nggak sih untuk hero-hero core-nya farming terlebih dahulu? Iya, benar banget. Dia membuat space di mana dari core tim StarEdge itu cukup aman bermainnya ya. Yap. Karena dia yakin core dari StarEdge Esports ini lebih percaya kepada tanker-tankernya dan langsung ada follow up tentunya di sini. Dibalikan keadaannya, udah ada Ocean ODT dan juga Hurricane Dance berhasil mengamankan seorang Minotaur. Order Brilliance udah nggak dari bisa Lunox. kemana-mana di sini. Lunox maunya digoyang, nggak boleh pulang tentunya dan berhasil diamankan oleh seorang Kari. Sin mengamankan dengan cukup baik tentunya di sini dengan damage yang besar sekali, true damage pasif dari seorang Kari. Elfriano dan juga Aibong berhasil di pick off oleh tim StarEdge di sini dan sudah menuju ke second turret di area bottom lane, tidak akan di defense sepertinya oleh tim Unloyal. Dipukul mundur untuk di arah inhibitor turret. Ya, Deadly Magic langsung connect kepada seorang Johnson yang dituju adalah seorang Phantom State di sini nggak sampai keluar dari Leopold. Sayang sekali dan Johnson balik ke kanan dan berhasil mendapatkan 2 stun, tapi tidak berdampak dengan cukup banyak. Malah dari tim StarEdge yang berhasil mendapatkan poin banyak dan tentunya apakah akan terjadi wipe out dan wipe out hampir saja didapatkan oleh tim StarEdge. Wow, pergerakan yang sangat bagus juga tadi dari Chow dan kita lihat Deadly Magic dan juga Poker Trick sudah dikombinasikan oleh Harley tapi sepertinya masih bisa survive dari seorang Gashen. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya Chow di area bottom lane tadi benar-benar bagus banget ketika The Way of Dragon-nya dikombinasikan juga dengan Sunpo, so dia bakal sedikit survive dari turret damage. Yes, benar banget. Tapi aku melihat StarEdge Esports ini dari tanker-tankernya kayak Bang Toib ya, jarang pulang ya. Okay. Benar-benar dia melakukan pressure selalu kepada Unloyal di depan sana. Ya. Bahkan ketika darahnya tersisa sedikit, Yes, dia nggak recall ya, nggak pulang ke base-nya.
nggak pulang sama sekali, benar masih memberikan pressure. Sedangkan Starred Esports skornya masih cukup bebas untuk melakukan farming untuk mencari pundi-pundi gold. Betul sekali, dan kita lihat Athena Shield sudah diamankan oleh Aibong Minotaur di sini untuk menghalau magical damage dari Harley dan Kadita. Cukup berbahaya, tertabrak di situ. Apakah akan ada korban? Ternyata korbannya adalah seorang Johnson yang berhasil di take down cukup baik. Starred masih mau lebih. Val di depan sana memberikan pressure, dan apakah ada Way of Dragon langsung tanpa ada Jukenatu tentunya di sana. Berhasil mendapatkan Minotaur dan Ada Hurricane Dance. Sayang sekali masih ada order dari Brilliance. seorang Lunox. Oke, kita lihat di sini sudah sangat berani dari tim Star Egg untuk maju ke arah inhibitor turret, dan kita lihat masih bisa untuk melakukan defense juga dari tim Unloyal di sini. Yes, benar banget, dan sepertinya di sini Lord sudah ada di Land of Dawn. Apakah dari tim Star 8 akan mengambil keuntungan dengan mencoba untuk mendapatkan Lord? Karena Lord ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan inhibitor turret dari tim Unloyal. Betul sekali, dan kita lihat Deadly Magic dan juga Poker Trick untuk Lunox tidak akan bisa bertahan. Unstoppable berhasil diamankan oleh seorang Harley. Yes. Dan kita lihat sudah ada inisiasi untuk Lord dari tim Star 8. Akankah dilanjutkan? Sepertinya tidak. Untuk inisiasi tim fight selanjutnya mereka lebih berfokus di arah bottom lane. Yes, benar banget. Tapi Ocean Elite udah mulai maju. The Way of Dragon berhasil mendapatkan seorang Minotaur. Breath of Ocean, dan langsung ada instant kill. Damage yang terlalu besar diberikan kepada seorang Kari terhadap seorang Minotaur. Dan sedangkan itu di bottom lane sana, Super Minion bergerak dengan cukup bebas memasuki base dari Unloyal Chainsmoke. Betul. Apakah tidak ada kesempatan untuk melakukan defense? Apakah tidak bisa bertahan di sini? Master kill berhasil diamankan oleh Harley. Dan Gashen berhasil mendapatkan seorang Harley, tapi di sini dengan cukup puas Sin maju ke dalam sana, memberikan damage dan impact-nya cukup besar. Double kill dapatkan oleh seorang Sin, looking for triple kill di sini. Apakah Sin akan mencoba memaksa mendapatkan seorang Leomord? Oke, masih bisa bertahan sepertinya dua hero dari tim Unloyal, tapi kita lihat Sin masih free hit banget, free position dengan keadaan low HP. Yes, benar-benar mereka harus mundur karena kalau mereka harus terwipe out, ini adalah salah satu momentum snowballing atau membalikan keadaan dari tim Unloyal, yang dimana ini bisa menjadikan tim Unloyal bernafas untuk mendapatkan turret pertama dari Starred. Aku melihat di situ 3 turret tier pertama masih berdiri kokoh tegak di garis mereka masing-masing. Oke, ada repeat touchdown dari seorang iFlix, sepertinya sedikit membuka map tadi untuk area Lord-nya. Betul sekali. Lebih mengecek aja apakah dari tim Star Egg ada yang bergerak ke area Lord tadi ya. Yes. Sementara kita lihat di sini masih menunggu setup team fight selanjutnya dari tim Unloyal. Kita lihat dari segi itemnya, bahkan kayak Karinya udah jadi Golden Staff, juga udah jadi Endless Battle, Thunderbelt juga. Kayaknya menuju kalau tidak saya salah ini menuju ke arah Demon Hunter Squad. Oke. Udah ada item life steal, ada movement speed juga. Sementara kita lihat di sini ada inisiasi untuk Lord dari tim Star Egg. Rapid touchdown dari Johnson masih belum ditabrak. Oh, menabrak seorang Akai sepertinya. Yes, dan tentunya game ini lebih lama daripada game sebelumnya ya. Betul. Karena aku melihat di sini kita udah mulai mencoba memasuki menit yang ke-12 ya. Oke, di sini kita lihat masih bisa mundur ke belakang dari tim Unloyal. Belum ada yang terpick off. Oh, damage yang cukup besar diberikan dari seorang Harley dengan poker trick, tapi langsung diinisiasi oleh seorang Paul. Mencoba mendapatkan seorang Lunox, tapi ternyata tidak berhasil. Malah seorang Iflis yang berhasil, dan langsung ada Legendary dari seorang Sin. Masih mencoba memberikan damage terhadap tim Unloyal di situ. Minute Fury hanya berhasil mendapatkan 2 stun. Dan tentunya Lunox harus terpick off. Hanya tersisa Gashen di sini. Gashen tidak bisa berbuat apa-apa. Harus terjadi biasa. Kita lihat Star Esports berhasil mewakili regional Manado di Piala Presiden Esports 2019 Grand Final. Betul sekali, di kualifikasi Manado. Congratulations untuk tim Star Egg yang berhasil sapu bersih dengan 2 poinnya. Yes, kita langsung panggilkan saja deh host kita. Langsung ada Monster di sini. Monster, halo. Oh, thank you. Dan permainan yang sangat baik lagi-lagi ditunjukkan oleh tim Star 8 yang membuat mereka bakal mewakili kotanya, yaitu Manado. Yes. Di main event dari Piala Presiden Esports 2019 tentunya. Bakal bertemu dengan 7 kota lainnya ditambah dengan pro team juga. Yes. Betul. Gila, apa yang terjadi di game kedua ini? Siapa MVP dari game ini? Chainsmoke. Kalau menurut Chainsmoke adalah Chow dan juga Akainya tadi. Kalau menurut Chainsmoke, karena mereka itu benar-benar memberikan waktu untuk core-core mereka seperti Harley dan juga Kari untuk farming terlebih dahulu. Jadi seperti mengamankan item core-nya, seperti ada Demon Hunter Sword, ada Thunderbelt, ada Golden Staff, dan juga Endless Battle dari Kari, Concentrate Energy, Lightning Rune Keon, Divine Glyph, dan juga Cloak of Destiny dari seorang Harley.
Wow, jadi dari tankernya juga Iya. sangat baik. Kalau dari Ranger Mas sendiri, siapa yang membuat game ini bisa sampai 12 menit doang? Ini bisa dibilang game yang cukup cepat juga ya? Nah, aku pribadi pertama Chow. Kenapa? Chow dari early, dari mulai di detik ke-32 sudah memberikan tekanan yang cukup berat di bottom lane sana. Tapi Chow. ya, tapi itu semua sebenarnya nggak akan bisa lancar jalannya sampai menit yang ke-12 kalau Kadita dan juga Harley tidak memberikan pressure juga di mid lane sana. Dan tentunya Gashen yang kita lihat bisa sampai di pick off 5 kali, tentunya itu udah suatu kesalahan yang cukup besar karena mid laner memang butuh farming yang lebih. Dan aku melihat di sini dari Gashennya sampai bingung harus seperti apa, dia harus bikin Calamity Reaper sampai di menit yang ke-12 saja networknya hanya bisa sampai di 6.000 saja. Ya, jadi networknya begitu kecil, terperas dengan sangat baik oleh tim Star8. Bahkan kill yang terjadi adalah 33. Poin diamankan oleh tim Star8, sedangkan tim Unloyal hanya bisa mengamankan 9 saja. Betul Ya, sekali, betul itu sekali. karena adanya tekanan juga sih yang diberikan di menit-menit awal ya Betul. dari tim Star8. Dimana kita lihat juga tadi Akainya berhasil mengamankan double point di area top lane. Ya, Ya, dan gak ada yang bisa nge-shutdown Sin sama sekali. Apa yang terjadi sampai Sin bisa survive tanpa gangguan? Ranger Mas. kalau aku pribadi adalah pertama dari early game dia udah aman sekali dengan pressure yang diberikan oleh seorang Val. Nah tentunya di mid game sampai di late game tidak ada yang bisa menyentuh seorang Sin karena ketika kita mendekati seorang Sin darah kita udah sekarat duluan pertama. Kenapa bisa sekarang? Ada phantom step, Apa yang terjadi? ada true damage dari seorang Karya di mana 5 basic attack akan menjadi true damage. Ya, tapi kenapa dari tim Unloyal nggak bisa ngedekatin? Misalnya 5 dikeroyok Kalau gitu, network. 5 jalan ke Sin, bergerak bersama-sama ke arah Sin, nggak menutup kemungkinan juga bisa secure. Ya, sebelum mereka menggerebek seorang Sin. Tapi di sini ada Akai dengan Hurricane Dance-nya. Kita tahu Hurricane Dance-nya itu dia mengeluarkan ultimate dan bisa mementalkan lawan-lawannya. Oh, jadi Dia bisa pandanya menjaga. lagi ya, Iya, seperti game lagi-lagi. pertama. Jadi bisa dibilang Star8 dengan pandanya itu nge-setupnya bagus banget, nge-cover atau melindungi Sin atau Kari. Yes. Itu adalah core-nya dengan damage yang tentunya besar harus dilindungi. Karena bisa dibilang kalau Mobile Legend, kalau damage-nya besar, dia cukup lemah. Betul. Dia nggak bisa untuk makan damage terlalu banyak. Betul. Butuh banget mungkin hero yang bisa sebagai frontliner seperti Akai. Iya, dan kita lihat juga beberapa kali Sin yaitu marksman dari tim Star8 tadi benar-benar free position. Dia benar-benar bebas banget untuk melakukan hit terus-terusan. Jadi dia juga dalam posisi yang aman, nggak terpick off juga. Iya, apalagi aku melihat juga Paul dia nge-build support di situ ada dominance size di mana moving speed dari dan attack speed dari musuh juga akan sedikit berlambat ya, melambat. Dan tentunya itu ada suatu keuntungan di mana Sin ketika one by one head to head melawan seorang Leomord. Ketika Leomordnya terkena reduce dari moving speed dan juga attack speed, ini akan menjadi suatu keuntungan dari seorang Sin. Jadi apakah gameplay dari tim Unloyal ini sedikit mundur dari game pertama? Karena kalau game pertama mereka nggak sampai kalahnya tuh ya masih bisa dibilang nggak kalau di game kedua ini terlalu diharas. Terlalu di Barbar. pressure. Terlalu Ya ini barbar. Star8-nya barbar banget. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa perbedaan dari game pertama? Chainsmo. Kalau menurut Chainsmo adalah di mana rapid touchdown dari Johnson itu kayak terbuang percuma. Johnson yang dipakai oleh iFlix ya, yang kayak bisa jadi mobil ultimate-nya. Iya, Betul, betul. yang bisa jadi mobil karena beberapa kali kita ketahui miss ya dari tabrakan mobilnya itu. Oke. Nah, kalau aku pribadi ya, di sini setuju sama Chainsmo, rapid touchdown-nya kurang efektif, ditambah lagi ketika dia sudah sadar rapid touchdown-nya tidak efektif, dia masih melakukan roaming, di mana dia tahu armor dan health-nya dia tidak cukup capable menahan damage yang diberikan oleh Star8 Esports. Betul sekali, dan kita lihat meskipun Minotaurnya bagus banget sih, Minoan Fury-nya Ultimate-nya. mengenai sampai ketiga hero ya. Benar banget. Jadi dia kayak ngegebrak-gebrak tanah dan menghentikan pergerakan dari tim Star8. Tapi sayangnya apa yang terjadi? Kenapa ultimate yang bagus itu nggak bisa menutup permainan atau memenangkan permainan ini? Chainsmo. Kalau menurut Chainsmo adalah ketika dari satu hero ke hero lainnya itu tidak memberikan follow up damage yang cukup dari tim Unloyal. Jadi damage-nya dari tim Unloyal nggak cukup. Jadi apa yang membuat hal itu terjadi? Pertama, aku melihat ini di menit ke-6, menit ke-4 aja tadi udah perbedaan 2 level. Di mana Leomordnya sebagai offlanernya masih level 4, sedangkan di sisi lain dari Sin sudah level 7.
itu udah pertama kita udah kalah level, kalah gold, tentunya akan sedikit sulit untuk Unloyal mencoba untuk menabrak, langsung melakukan team fight terhadap Star Red Esports. Satu-satunya cara adalah mencoba untuk bertahan, melakukan split pusher. Tapi di sini balik lagi, ketika mereka mencoba melakukan split pusher, di satu sisi Star Red Esports mempunyai Harley, dia mempunyai single target, dia punya Deadly Magic yang juga poker trick di mana semua damage yang diberikan Star Red Esports akan diakumulasikan dan menjadi satu damage dari Deadly Magic itu. Betul sekali, dan bisa kita lihat di sini karinya free hit banget. Free hit. Jadi permainan yang baik dari tim Star 8 dan sayang sekali Unloyal nggak bisa memenangkan pertandingan ini dan harus puas di peringkat kedua aja. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita bakal break sebentar aja, masih di Piala Presiden Esports 2019. Melegenda. Melegenda. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Piala Presiden Esports 2019. Ya Pres, tadi mengingat permainan dari kedua tim, mereka bermain cukup baik dan sangat sengit sekali ya. Wajar mereka disebut tim profesional. Iya tentunya tim profesional, sangat sengit. 2 game langsung tadi diselesaikan oleh tim Star 8 dan akhirnya tim Star 8 yang akan mewakili regional Manado untuk tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Luar biasa. Dan pemirsa, tentunya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Kita langsung persilakan untuk tim Star 8 naik ke atas panggung. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim Star 8. Ini adalah wakil kelima dari kualifikasi regional, yaitu dari Manado. Ini dia tim Star 8 yang diperkuat oleh TZ, Paul, Sin, Cupu, dan juga Val. Nah, tentunya kita persilakan untuk Ibu Jeti Pulu mempersembahkan medali bagi para pemain. Ibu Jeti Pulu adalah Kadis Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Sulawesi Utara. Wow, langsung didukung oleh pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi. Kita persilakan Ibu Jeti Pulu mempersembahkan medali yang pertama untuk sang kapten. Kira-kira
tapi ada casternya, nanti ada kostumnya, cosplaynya, ada manajernya. Itu menghidupkan karir-karir baru dan ini adalah karir profesional masa depan. Luar biasa, kita dukung terus esports Indonesia. Nah, tentunya kita akan langsung tanya-tanya ini ke tim Star 8. Kaptennya tentunya adalah TZ. Saya bergeser sedikit, Pak Hari, mohon maaf. Ya, TZ, gimana tadi? Permainan 2 game luar biasa, langsung bantai begitu ya? Bukan membantai sih, kita hoki saja itu. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan pokoknya. Terima kasih kepada Tuhan, lalu kepada keluarga juga tentunya. Iya, keluarga juga yang sudah 100% mendukung saya, terima kasih banyak. Ya, tadi game itu untuk kalian. Wow, luar biasa. Dan saya juga pengen tahu, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu, penonton juga ingin tahu bagaimana sih sejarah terbentuknya tim Star 8 ini? Jadi kita itu terdiri dari 4 orang Manado dan 1 dari Kalimantan. Jadi awalnya 3 orang itu dari tim Celsius namanya. Lalu kita turnamen-turnamen di Manado sehingga baru ketemu yang Val. Oke. Ya, jadi udah berempat. Pas kita mau naik ke level lebih tinggi, profesional league, terus kita ketemu sama Ibnu yang dari Kalimantan. Dan sampai sekarang kita latihan bisa mendapatkan juara 1. Yes, luar biasa tim Star 8. biasa. Nah, pertanyaan terakhir saya. Oke, tim Star 8 akan tampil di Grand Final mewakili Manado. Tim mana yang ingin Anda paling kalahkan? Onyx Esport. Wow, Onyx Esport. Harapannya ingin mengalahkan Onyx Esport. Luar biasa. Sudah siap untuk tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019? Sangat siap. Sangat siap. Baik, itu dia tadi tim Star 8. Kita berikan selamat kepada tim Star 8 yang mewakili Manado untuk tampil di Grand Final Piala Presiden Esports 2019. Tim Star 8 adalah wakil kelima dari regional masing-masing. Kita kembali ke Dash House dan juga Shoutcaster Clara Monster, silakan. Terima kasih Reza dan Mari tentu luar biasa sekali terlihat dari celebrationnya. Kita udah mendapatkan pemenang atau perwakilan dari kota Manado yaitu tim Star 8. Begitu menggila permainan yang menyapu bersih poin dan tanpa gangguan karena semua gamenya berakhir dengan cukup cepat dan meyakinkan tentunya. Dan sekarang saya nggak sendirian, masih bersama dengan caster-caster kesayangan kita yaitu Oji Ranger Mas dan juga Denisa Chainsmo. Halo, gimana? Menurut kalian pantas gak sih Star 8 untuk mewakili kota Manado? Chainsmo terlebih dahulu. Kalau menurut Chainsmo sih sangat pantas. Ketika kita lihat juga dari segi permainannya itu mereka objektif banget ke turret. Terus mereka juga berkali-kali membuat distraction, gangguan yaitu. Terus yang bikin tim Unloyal ini nggak fokus. Gak fokus. Dan dari Ranger Mas sendiri, menurutmu gameplay seperti apa yang ditunjukkan oleh tim Star 8 sehingga mereka bisa menjadi perwakilan dari kota Manado? Iya, permainan cukup cepat dilakukan oleh tim Star 8 ya, di mana dia objektif gaming pertama. Objektif? Iya, kalau mereka tidak berhasil melakukan ganking, dia berhasil melakukan kill terhadap Turtle dan juga Gold Buff. Dan tentunya dari Star 8 Esports, mereka terlalu stick. Itu agak sedikit kerat tuh yang untuk PR tim-tim lain melakukan research di mana caranya harus menembus pertahanan dari tim Star Esports. Yang dimana tankernya kita lihat Paul dan juga Val selalu menjaga core-nya dengan cukup aman. Wow, tentu apakah permainannya berbeda dengan kota-kota lain atau regional lain atau enggak? Atau sebenarnya hampir-hampir mirip? Chainsmo? Kalau bisa Chainsmo bandingkan dengan Palembang sih justru agak berbeda, di mana kita lihat juga tipikal bermain di Palembang itu fokus untuk melakukan ganking, menggunakan formasi nge-gather, sementara dari sini kita lihat juga mereka bisa split push. Oh, jadi tiap kotanya itu berbeda gameplaynya. Dan untuk 5 kualifikasi regional yang sudah kita langsungkan, kira-kira regional mana yang paling menonjol dari Ranger Mas? Aku masih melihat dari kemarin yang sedikit permainan cukup barbar dan cukup cepat adalah dari regional Surabaya ya. Tapi ya disusul di posisi kedua mungkin di sini ada Manado yang cukup kerat permainannya. Dari tim Star 8 ya. Tentunya aku suka banget tadi speech sedikit dari dia, game ini untuk kalian. Waduh. Keluarganya yang di rumah. Oh, kira untuk aku. Bukan ya. kamu, tapi untuk keluarganya di rumah yang mendukung mereka selalu dari jauh Manado dan mereka berhasil ke Jakarta. Tentu. Dan melewati beribu-ribu tim, beribu-ribu hantangan dan tentunya mereka layak untuk berada di Grand Final dari Piala Presiden Dan Esports tentunya Indonesia. Piala Presiden Esports 2009 ini memberikan kesempatan bagi player-player yang
berada nggak di Jakarta. Karena orang-orang biasanya berpikir bahwa pusat dari esports adalah Jakarta. Tapi nggak, Piala Presiden Esports ini mencakup banyak sekali regional bahkan sampai 8. Dan tentunya ini membawa hal baru juga bagi player-player yang berada di luar kota. Mungkin kapan ya Purwokerto ada gitu, kota saya sendiri nih. Sabar. Waduh. Karena ini baru awal mula aja kita lihat Piala muda. Presiden sudah berhasil menggelar di 8 kota secara langsung. Yes. Bayangkan di tahun depan apa yang akan terjadi, karena aku yakin banget di tahun depan ini semua orang akan lebih percaya kalau esports ini menjadi salah satu cabang olahraga yang menjanjikan. Iya, tentunya dari Asian Games kemarin, lalu sebentar lagi juga akan ada yang dipertontonkan yaitu selanjutnya di Asian Games? Asian Games ya? Iya, di Asian Games, SEA Games Mobile Legends masuk sebagai di cabang e-sports juga bersama dengan Yes. game-game lainnya. Tapi Mobile Legends begitu mengubah stigma atau pandangan dari khalayak umum tentunya, karena sudah terlihat semua orang bermain Mobile Legends. Siapa yang nggak bermain? Dari segala usia, dari segala gender. Nggak menutup kemungkinan juga mungkin orang tua kalian di rumah main. Chainsmo mungkin saudaranya main atau enggak? Ada kakak saya. Waduh. Iya, kakak saya juga main, jadi suka push rank bareng. Wah. Biasanya gitu. Tapi tetap ya menjalankan kewajiban. Bener banget. Jadi kayak antara belajar dengan main game itu seimbang. Seimbang. Dan Iya. dari tim Starlight sendiri ini kita lihat masih muda-muda banget kayaknya ini. Betul. Udah mewakili atau membawa nama besar kota Manado. Bagaimana menurut Ranger Mas dari usia mereka yang muda ini, mereka bisa menjadi pro player bisa dibilang? Iya. Kalau menurut aku pribadi, pertama ini adalah sebuah kebanggaan. Mereka berhasil membawa nama kota Manado. Tapi ini bisa menjadi beban yang cukup berat. Karena nanti di Grand Final mereka akan bertanding bukan hanya dengan 8 tim dari regional, dan juga nanti akan ada tim-tim dari online kualifikasi tentunya. Ada online kualifikasi dan juga ada tim-tim besar lainnya yang memang sudah namanya melambung di Indonesia. Invitation team. Invitation Iya. team. Ada siapa aja nih? Oh, ada untuk 12 invitation tim. Apa enggak? Nah, Boleh pertama- dikasih bocorannya nggak sih? Bocorannya Udah dibuka aja. belum? Bocorannya aja deh. ya. Iya. Karena kalau semuanya tuh nanti nggak surprise. Ya, Ranger Mark kasih 2, Chainsmo kasih 2 Aku gitu ya. di sini ada Evos dan juga RRQ. Wow, tentu 2 tim kesayangan Indonesia yang semuanya pasti udah ngerti ya. Dari Chainsmo sendiri, Ada aura kasih nggak 2 sih? bocoran dong. Ada aura nggak sih Ranger Mas? Ada Bigetron juga, dan juga ada dari Alter Ego juga ada. Oke, Bigetron dan Alter Ego. Bigetron dan juga Alter Ego tentu bakal menarik sekali nanti untuk babak yang terbesarnya. Tentu semuanya akan dipertemukan menjadi satu di Piala Presiden Esports 2019. Benar Dan banget. yang terjadi di game tadi, sampai poinnya berbeda banget. Apa yang terjadi? Chainsmo. Yap, lagi-lagi tekanan yang diberikan oleh tim Star Egg dengan kekompakan mereka dan juga kayak saling komunikasinya tuh jalan banget, lancar banget antara combo satu hero dengan yang lainnya juga jalan. Terus mereka memberikan space juga untuk core-core mereka menjadikan itemnya. Dan ini menjadi keuntungan yang sangat besar untuk memperbesar juga jarak keuangan mereka. Pundi-pundi goldnya. Kalau dilihat dari atas, mungkin bisa dijelaskan di samping angka atau waktu ada, itu adalah poin Di samping poin poin, kill, ya, setelah poin kill yaitu ada network net worth atau keuangan yang bisa Keuangan. diambil dari akumulasi 5 player yang dimiliki di tim IAS itu, dan juga dari sisi mendapatkan minion, Betul. mendapatkan turret. Mendapatkan buff, turtle. dan di tengah itu ada turret atau tower yang menjaga, yang berhasil didapatkan oleh tim Starret. Ada 8 tower, sedangkan untuk di Unloyal tidak berhasil mendapatkan 1 tower atau turret Iya. pun dari tim Starret. Dan ada lagi satu icon atau lambang di sebelah, setelah tadi sudah ada keuangan, lalu Network. ada turret yang di Yes. arah atas. Lalu yang di sebelahnya lagi itu ada apa? Ada Lord. Lord itu Lord. adalah salah satu objektif yang berada di Land of Dawn atau Mobile Legends, yang dimana ketika kita berhasil mendapatkan Lord ini, kita mendapat keuntungan. Pertama, 3 line kita akan berubah minionnya menjadi super minion. Jadi Mereka besar akan, ya? akan gemuk-gemuk sekali, akan besar-besar dan Kebanyakan kekar-kekar. makan, Iya, atau- benar banget. Kenapa bisa seperti itu? Kurang olahraga. Iya. Kurang olahraga karena Iya. enggak ya, ngedapetin Lord, Ya. Lordnya membantu dengan memberikan buff sehingga minionnya semakin kuat. Karena Yes. minion sendiri itu sebenarnya keluar setiap detik ya, per Setiap 30 menit. detik. Per 30 detik, Per iya. 30 detik Nah. minion akan selalu keluar membantu untuk memberikan push di lane. Iya, dan tentunya juga di sini Lordnya akan membantu laning dari tim yang berhasil mendapatkan Lord.
di mana Lord itu menuju ke lane yang paling lemah. Maksudnya dari 3 turret, ini mungkin ada 2 turret. Nah, Lordnya akan menuju ke sana. Jadi di Mobile Legends kalau boleh diurutkan, yang terpenting itu apa sih Danisa? Pertama pasti hero, lalu setelah itu? Kekompakan. Kekompakan mungkin turretnya atau apanya boleh disebutkan satu persatu. Ada apa aja di Land of Dawn ini? Oke, kalau bisa di-recap nih dari keseluruhannya, pertama kita butuh strategi. Strategi dari pemilihan hero-nya. Apakah dia menggunakan meta 2 pure tank ataukah 1 pure tank dengan 1 fighter, itu akan berbeda setiap regionnya. Karena meta itu kan selalu berubah juga ya, di setiap kota juga nggak selalu sama. Setelah itu mereka harus kompak. Ketika komposisi hero itu sudah di-pick, seenggaknya mereka itu harus mengetahui antara satu komunikasi dengan yang lainnya. Ketika ada satu lane, satu daerah yang terkena geng, di mana kita lihat ada 4 hero langsung ke sana beramai-ramai, langsung istilahnya melakukan inisiasi untuk team fight, itu butuh komunikasi yang sangat kuat juga. Wow, tentu ya itu penting banget. Dan kalau dari Ranger Mas sendiri, ada apa aja sih di Land of Dawn ini? Pertama kita ada hero yang pasti ya. Dan hero itu yang 5 versus 5 yang di-pick oleh para player. Oke. Yang kedua ada turret. Turret itu adalah tower yang menjaga pergerakan musuh atau minion tidak masuk ke dalam base dengan gampang. Kalau yang kecil di pojok kiri itu yang berdiri nggak bergerak-gerak itu ya, yang ada di tengah, di setiap lane-nya ada. Iya, benar banget. Ada yang tier pertama, tier kedua, tier ketiga ada di base. Ya, dan itu berbeda-beda health-nya. Oh, berbeda-beda. Berbeda-beda health-nya. Kalau misalnya dari Mongstar memperhatikan, di situ berbeda-beda. Dan tentunya ada Lord juga. Lord adalah, sebenarnya sebelum Lord ada Turtle. Turtle? Iya, ada Turtle. Turtle itu adalah objektif gaming yang dimana ketika satu tim berhasil mendapatkan Turtle, itu akan menambah keuntungan di mana berhasil mendapatkan EXP tambahan untuk 5 orang sekaligus. Wow, dan posisinya ada di tengah-tengah ya? Iya, siapapun bisa ngambil? Iya, ada gold juga tambahan untuk 5 orang sekaligus. Dan yang terakhir, ketika satu hero berhasil melakukan last hit atau pukulan terakhir dan berhasil mendapatkan turtle, akan mendapatkan seperti buff. ini ya. Iya. Yang seperti tadi kita juga lihat bahwa tim StarEdge selalu mengamankan turtle-nya. 3 turtle. 3 turtle tentu membuat net worth mereka semakin melambung dan semakin baik tentunya. Dan bisa dilihat di sini terlihat perbedaan 10.000 gold. 10.000 gold, banyak banget ya. Di menit yang ke-7, 10.000 gold menurut aku pribadi adalah berat. Kenapa? Karena di sini di satu sisi dari Unloyal butuh farming beberapa hero, sedangkan offlanernya, di mana ini offlaner itu tidak bermain di lane yang aman, dia cukup tidak kuat untuk menahan damage yang besar dari StarEdge Esports. Betul sekali, dan tentunya untuk teamfight akan lebih diunggulkan dari tim StarEdge, di mana mereka sudah mengamankan item-item yang bisa dibilang item utama. Betul. Iya. Item core. Iya. Jadi di mana tadi ada turtle, ada lord juga berpengaruh banget, dan tentunya mungkin ada buff juga yang ada di hutan-hutan. Nggak cuma di lane, karena di hutan-hutan juga ada monster-monster mungkin ya, monster yang bisa diamankan juga, bisa memberikan buff terhadap hero tersebut. Spinner ya. Seberapa pentingnya sih itu monster-monster yang ada di jungle? Menurut silakan aku, ya Ranger Mas. apalagi di sini seorang mid laner ya, dengan role mage ya, mage ya, dia sangat butuh dari buff itu. Kenapa? Karena dapat mengurangi penggunaan mana dia. Oh, jadi karena setiap ngeluarin skill itu bakal membutuhkan yang namanya mana. Jadi di satu hero dia punya HP atau HP, mana dan bukan hanya 2 itu aja. Di satu sisi lain juga ada yang dimana hero-nya memiliki HP dan juga stamina. Energi. Mana itu energi ya? Energi untuk mengeluarkan source skill. Super skill yang dia miliki. Super skill, dan tentunya itu bakal berpengaruh juga dari item yang dipilih. Dan dari mana sih item itu diambil kira-kira? Apakah semua item bisa dipakai kepada semua hero? Chainsmo? Enggak, kalau Chainsmo pribadi kalau dilihat dari penggunaan itemnya Kari tadi, marksman yang bisa dibilang attack speednya itu kenceng banget ya. Dia cocok ketika menggunakan item golden staff. Tapi kalau misalkan kita pakai hero marksman lain seperti Leslie contohnya, itu tidak akan cocok. Karena golden staff itu adalah item attack speed yang critical yang dikonvert ke attack speed. Jadi tentunya setiap hero bakal berpengaruh, itemnya juga harus berbeda. Betul. Kebutuhannya berbeda dan mungkin pengaruhnya juga berbeda. Bukan itu doang. Ini di satu kondisional juga benar-benar berbeda. Jangankan kita udah punya planning dengan item-item yang kita punya, tapi ternyata kondisi yang di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita harus merubah lagi. Karena itu dia, di mana pro player itu menjadi salah satu
atlet yang cukup sulit. Kenapa? Yes. Karena mereka harus hafal dengan semua skill, dengan semua item yang mereka miliki, di mana cara counternya juga mereka harus hafal itu. Menurut Dan aku, menurut Monster. Ranger Mas, kira-kira MVP dari tim Star 8 siapa? Aku Chow. Chow-nya. Lalu dari Chainsmoke? Akai. Akai. So, itu adalah pembahasan dari game yang sudah berlangsung. Kita bakal langsung memberikan ke MC kita, yaitu Reza dan juga Marimar. Silahkan. Ya, terima kasih Clara Mongstar, lalu juga ada Ranger Mas dan juga Chainsmoke. Sebelumnya ada Cornet dan Ansel. Terima kasih Dex House dan juga Shoutcaster yang setiap harinya ini di Piala Presiden eSport 2019 meramaikan acara ini ya. Luar biasa komentar-komentar mereka. Begitu cepat, begitu lugas dan tentunya begitu menyemangati para supporter dan juga para penonton di studio maupun di rumah. Nah, Mar. Betul sekali, dan besok tentunya kita akan kembali lagi dengan memperebutkan perwakilan dari wilayah Solo. Iya, itu berarti mencari wakil ke-6 dari regional masing-masing karena sejauh ini sudah ada 5 tim yang mewakili regionalnya masing-masing. Yang terakhir adalah tentunya tadi Star 8 yang akan mewakili regional Manado di Grand Final Piala Presiden eSports 2019. Betul sekali. Ikuti terus eSports di Indonesia dan kami berdua pamit. Saya Marimar. Dan saya Valentinus Reza undur diri. Dukung terus eSports Indonesia dan tetap melegenda.